Astaga, Kak. Penampilanmu yang seperti ini, perempuan manapun pasti nggak akan tahan lihatnya. Hah? Beruntung sekali si pecundang itu. Coba bayangkan kalau obatnya sudah bereaksi. Gairah kalian akan membara tak terkendali. Kakak tinggal nurut saja, jalani perjanjian nikahnya. Manusia ini, beraninya memberi obat rendahan ke kakak kandungnya sendiri. Pakai cara licik begini untuk menghindari perjanjian nikah. Wah, seru juga ya permainanmu. Sini kamu. Hahaha. Masih berani gangguin kakak ini lagi. Hah? Nggak akan ganggu lagi. Jangan. Aku mohon, jangan kasih tahu kakakku. Ulangi 1000 kali. Ucapkan sampai aku bosan mendengarnya. Nggak berani lagi, nggak berani lagi, nggak berani lagi. Aku nggak akan berani lagi. Nggak akan berani lagi. Nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Tian, awas kamu ya. Nan bilang, malam ini ada kumpul-kumpul sama teman. Katanya mau mengajakmu kenalan sama teman-temannya. HMPH. Kodok jelek ini berani-beraninya mempermainkanku. Malam ini, akan kubuat kamu tahu. Kalau aku ini bukan orang yang bisa dimacam-macami. Halo semuanya, aku perkenalkannya. Ini keponakanku, Li Yunzhen. Ran, keponakanmu kok kampungan begitu? Oh, keponakan. Mereka ini teman-teman Tanta. Lulusan universitas ternama. Kalau bukan orang kaya, ya orang terpandang. Oh ya. Mereka sudah lebih dulu masuk ke grup Eugene sebelum Tanta. Keponakan, kamu lulusan apa? Kerja di mana? Tabunganmu ada berapa? Aku nggak punya pekerjaan, nggak punya ijazah, nggak punya tabungan. Hahaha, payah sekali hidupmu. Bahkan nggak lebih baik dari anjing peliharaanku. Hahaha. Pelayan, antarkan makanannya. Kamu ini apa-apaan? Oh, keponakan, aku lupa memberitahumu. Di sini, kita punya aturan. Orang baru harus mentraktir kita semua sekali. Tapi, para senior tahu kamu tidak punya uang. Tenang saja, semangkuk makanan sisa ini, harganya tidak akan lebih dari 5 yuan. Aduh. Ayo, keponakan. Siapkan perutmu. Ayo makan, makan. Jabatan kaum rendahan. Telingaku. Kalian, 1 menit. Setelah 1 menit, kalian akan lenyap dari daftar posisi grup keuangan Lujin. Kalian, 1 menit. Setelah 1 menit, kalian akan lenyap dari daftar posisi grup keuangan Eugene. Heh, Ye Yuntian, kamu bilang lenyap, ya langsung lenyap. Kamu pikir grup keuangan Eugene itu punya keluargamu? Hah? Aku benar-benar dipecat dari Eugene. Astaga, aku juga. Bagaimana mungkin? Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan, apakah sudah ada kabar terbaru? Tuan, bawahan ini pantas mati. Dulu, keluarga Ye menggunakan semua kekuasaan mereka untuk memblokir semua berita tentang ibumu. Sekarang, kami baru berhasil menemukan bahwa pemimpin bandit yang terlibat dalam insiden perusakan Putri Duyung saat itu adalah seorang pria bernama Lei Liehuo. Apa rencana selanjutnya? Mohon petunjuk Anda, Tuan. Kita berpencar. Kamu lanjutkan penyelidikan tentang ibuku. Biar aku yang temui orang ini. Ingat, jangan sampai bertindak gegabah. Akulah tuannya. Hah? Akhirnya bebas juga dari si pembawa sial itu. Kamu mau apa? Hah? Akhirnya kita bebas dari si pembawa sial itu. Hahaha. Kamu mau apa? Mau apa? Kakakmu itu merayu si bocah tengik Heidi untuk melawan bos kita bersama. Hari ini, aku akan tagih bunganya darimu. Mau apa? Tolong, Hong Dandan. Kamu akan mati sengsara. Jian Yutian, tolong aku. Teriak saja. Makin kencang kamu teriak, aku makin senang. Hahaha. Sepertinya di sana ada yang berbuat mesum. Lepaskan aku. Beraninya berbuat mesum di wilayahku, kurang ajar. Pergi. Siapa itu? Gawat. Dia tidak boleh mengenaliku. Kalau tidak, aku akan menghukummu. Preman kecil dari mana kalian? Enyah dari sini. Ingat? Ya, bilang enyah. Baik,
Baik, saya segera enyah. Saya segera enyah. Nona, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu pasti si cantik itu. Ya, matamu indah sekali. Lei Lai Hu, kan? Benar, saya Lei Lai Hu. Namaku Hi Wenran. Terima kasih untuk hari ini. Biar aku traktir kamu makan, ya. Hei, menolong wanita cantik sudah jadi kewajibanku. Nona Hi, hari ini aku ada urusan. Lain kali, biar aku yang traktir kamu makan berdua. Antar Nona Hi pulang. Ayo, jalan. Kenapa kamu di sini? Dasar tidak berguna. Kamu kemana saja? Hah, kemarin aku hampir diperkosa. Kalau bukan karena si cantik Lei Lai Hu yang menolongku. Lei Lai Hu. Lilian Jia, kamu sudah gila? Ya, aku ini orangnya Lei Lai Hu. Itu urusanku. Model. Xiaoran, kamu ini sedang apa? Orang tak berguna ini datang ke rumah kita cuma bawa sial. Tadi di luar aku hampir diperkosa. Untung saja ada Lei Liehu yang menolongku. Tapi dia malah memukuli anak buahnya. Apa? Aku Lei Xiao. Lei Liehu. Waktu itu aku benar-benar ada urusan mendesak. Demi perburuan rubah, kita semua harus mempertaruhkan segalanya. Hari ini juga, Yun Tian harus enyah dari rumahku. Xiao ya, kamu tenang sedikit. Tenang? Kamu suruh aku tenang bagaimana? Kak, hari ini di rumah ini, ada dia nggak ada aku nggak ada dia. Dasar tak berguna, kamu memukulku lagi. Sekali lagi kamu tidak sopan pada bibi. Akan kurobek mulutmu. Yun Tian, hanya bisa numpang makan, minum, dan tinggal di rumah perempuan. Kalau saja masih punya rasa malu, cepat enyah dari sini. Xiaoran, tenanglah sedikit. Yun Tian tidak boleh pergi. Baik, aku pergi. Xiaoran. Bibi, lebih baik saya yang pergi. Ini sudah sangat malam. Bibi sendirian di luar tidak aman. Baiklah. Untuk sementara, kamu bersabar dulu beberapa hari. Ya, tunggu dia tenang selama beberapa hari. Aku pasti akan membujuknya baik-baik. Kalau sudah, nanti aku akan menjemputmu kembali. Xiaoran, kakak minta maaf. Ya, maafkan aku. Kamu jangan marah lagi. Ya, kak, sekarang ini bukan masalah aku marah atau tidak. Kita harus cari cara untuk mengganti rugi pada kakek. Bukan. Di mana orang yang sudah melukai anak buahku? Serahkan orang itu padaku. Kak, masih ingat aku. Tadi malam, kakak yang menolongku. Aku ingat. Kamu gadis cantik yang tadi malam itu. Tadi malam, ada seorang bocah nekat yang memukuli anak buahku. Katanya, dia tinggal di sini. Benar, kan? Jangan takut, bilang saja. Kak Lei orang baik. Dia tidak akan diapa-apakan. Kak Lei, orang itu. Kerabat saya, dia hilaf karena panik. Kak Lei, orang itu kerabat saya. Dia hilaf karena panik. Ini kakak saya. Menurutku, lebih baik panggil anak muda itu keluar. Biar kita selesaikan baik-baik. Kak Lei, mengingat hubungan baik Anda dengan ayah saya, Hi Guiyuan, bisakah Anda memaafkannya? Apa? Jadi kamu dari grup farmasi itu? Putrinya Hi Guiyun. Benar. Ada apa? Ya. Dulu, ayahmu menjual giok safir itu seharga 70 juta. Dari situlah keluarga Hi kalian punya uang. Bisa dibilang, aku ini penolong keluargamu. Tapi giok safir itu, kan harta tak ternilai. Tidak bisa diukur dengan uang. Kak Lei, berarti Anda juga beruntung, kan? Hahaha. Pantas saja putrinya Hi Guiyun. Pandai sekali bicara. Aku bisa saja melepaskan anak itu. Asalkan malam ini kamu datang ke tempatku. Maka masalah ini kita anggap selesai. Baik, Kak Lei, saya pasti akan datang. Ayo. Ingat, dandan yang cantik, ya. Aku paling suka rok mini dan stocking hitam. Hahaha. Kak, menurutmu baju mana yang bagus kupakai? Kamu serius mau pergi?
Kita harus cari cara lain. Pasti ada cara lain untuk menolong Ling Tian. Siapa juga yang mau menolong si bodoh itu? Aku. Sebenarnya ingin lebih mengenal Lei Liehu. Lei Liehu, dia itu orang besar yang paling disegani di kota Hu. Siapapun yang bertemu dia pasti akan sangat menghormatinya. Tapi Lei Liehu itu bukan orang baik. Lihat saja permintaan-permintaan yang dia ajukan. Kamu mau pergi? Xiaoran, kamu tidak mau pergi. Aku sih mau pergi. Kalau kita bisa dilirik oleh Lei Liehu, itu benar-benar berkah dari leluhur. Kamu yakin tidak mau pergi? Aku tidak akan membiarkan Ranran pergi sendirian. Itu akan berbahaya. Baik, aku akan menemanimu. Bos, malam ini mau 1 lawan 2. Aku, Lei Liehu, paling suka menemani wanita. Kakaknya untukku, adiknya untukmu. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. HM. Tidak. Kak Su, kami datang. Oh, tante. Tante. HM. Ya. Kak Li, aku dengar. Kerabatku yang tidak sopan itu telah menyinggung Anda. Aku minta maaf. Kak Li, bisa mengenal orang seperti Anda adalah suatu kehormatan bagiku. Aku minum. Nona kedua memang jago minum. Mengingat kalian begitu tulus. Masalah ini kuanggap selesai. Kak, Nona pertama pingsan hanya dengan 1 gelas, Kak. Kenapa kamu pingsan secepat ini? Hentikan, gawat. 2 nona keluarga Hi ada di tangan Lei Liehu. Ayo pergi. Ayo, ada apa? Racun apinya kambuh lagi. Kita harus segera pergi hari ini. Sini, sayang. Sini, sayangku. Bajingan dari mana kau? Tante, Yun. Tian, ayo kita pulang. Ah ah ah. Yun Tian, kamu kenapa? Ah ah ah. Tante. Ah ah ah. Tante di sini, tante di sini. Aku sudah mengirim orang untuk menyelamatkannya. Siapa kamu? Beraninya merusak rencanaku. Xiaoran, tenang saja. Dia tidak apa-apa. Presdir Hei, kenapa setiap kali kami dalam kesulitan, Anda selalu bisa datang? Ayo pulang dulu. Kita bicarakan nanti setelah pulang. Presdir Hei, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Sebenarnya, dulu Tuan Ye Kai pernah menyelamatkan saya. Jadi, ini adalah cara saya membalas budinya. Iya, benar. Membantu orang adalah sumber kebahagiaan. Di perusahaanku masih ada beberapa urusan proyek. Aku permisi dulu, ya. Cecer. Cepat bangun, cepat bangun. Chair cuma minum sedikit racun saja. Aduh, Diam.
Hah? Kenapa kamu memukulku lagi? Sudah berapa kali kamu memukulku? Kenapa kamu memukulku lagi? Sudah berapa kali kamu memukulku? Ran, tadi kamu hampir diserang Lei Leihu. Aduh, pokoknya Yuntian yang menyelamatkan kita. Meskipun dia menyelamatkanku, bukan berarti dia boleh menyemprotkan air dari mulutnya ke wajahku, kan? Lagi pula, kamu sudah sikat gigi belum? Kamu meremehkan siapa? Hah? Dalam seminggu? Aku juga sikat gigi 2-3 kali. Tahu. Kamu ini kenapa? Hei. Kak, ada apa? Kakakmu ini dihina seperti itu sama orang tadi. Apa gunanya punya adik sepertimu? Bukankah kamu jago berkelahi? Kak, terus sekarang bagaimana? Dasar sialan. Kenapa kamu tidak maju untuk melindunginya? Kalau kakakku sampai punya bekas luka, bagaimana dia bisa bertemu orang nanti? Tenang, aku punya obat mahal ini. Bekas lukanya pasti hilang. Kamu mau menipu kami dengan obat palsu apa lagi? Bibi, ayo cepat coba. Ini temanku. Benarkah? Apa ini? Bau sekali. Apa-apaan ini? Baunya seperti kotoran. Simpan saja sendiri benda menjijikan ini. HMPH, dasar kampungan. Tuan kedua, percayalah padaku. Baik. Bibi, obat ini namanya salep giok ginjal hitam. Setelah perusahaan kalian mendapatkan resep rahasianya, segera produksi massal. Setelah dijual, pasti bisa membuat nilai pasar perusahaan naik berkali-kali lipat. Benda bau seperti kotoran ini, siapa yang mau beli? Baiklah, Nenek. Kalau begitu, untuk resep obat ini, terima kasih untuk besok. Akan ku terima, Kak. Manjakan saja dia terus. Benda seperti kotoran ini, siapa yang mau beli? Iwen King, aku pasti akan memaksamu menyerahkan resep rahasia hidangan sehat keluarga Hi. Kalau tidak, aku pastikan kamu tidak akan bisa bertahan di dunia pengobatan Hushi. Tingkat peningkatannya tinggi. Kalau benda ini benar-benar asli. Buat apa aku butuh pil penguat jiwa lagi? Benda ini akan membuat keluarga Hi punah. Presiden Shang. Bagaimana keadaannya? Selamat, Presiden Shang. Sepertinya tahta Raja Obat akan Anda duduki lebih lama lagi. Bagus sekali. Selama kita mendapat izin dari keluarga Ren di dunia medis, obat ini bisa segera diluncurkan. Permisi. Iwen King, kali ini aku akan membuatmu tidak akan pernah bisa bangkit lagi selamanya. Sudah berhari-hari. Kenapa belum ada kabar tentang ibuku? Tuan, setiap petunjuk yang saya selidiki selalu dihalangi oleh berbagai macam kekuatan. Saya tidak berani gegabah menggunakan koneksi 4 harimau. Sepertinya kita hanya bisa mencari Lei Lihu. Tunggu perintahku. Lei Li. Dasar bajingan. Katakan di mana keberadaan Yao Suekin. Bagaimana kamu bisa memiliki giok safir biru? Aku tidak perlu tahu. Sungguh, aku tidak perlu tahu. Jangan harap kamu juga akan tahu di mana keberadaan Yao Suekin. Sedikit berbahaya. Bisa dibilang begitu. Aku beri kamu 2 menit. 1. Kembalikan giok safir biru padaku. 2. Katakan siapa yang menyuruhmu. Dengan begitu, aku jamin akhir hidupmu tidak akan terlalu buruk. Pengawal. Ku beri kau 10 detik. Enyah dari hadapanku. Kalau tidak, akan kubuat kau mati tanpa jasad yang utuh. Waktumu tinggal 5 detik. 3. 2. 1. Waktu habis. Habisi mereka. Titah Raja Langit telah tiba. Siapa yang berani lancang? Perintah pemimpin telah tiba, siapa yang berani melawan? Tuan, apa Anda akan menggunakan titah Raja Langit kegelapan? Anda tidak takut menggegerkan semua kekuatan yang ada. Kali ini aku tidak peduli. Aku memang sengaja ingin menggegerkan mereka, agar mereka tidak berani lagi menyembunyikan informasi dariku. Kita mulai dengan memberi pelajaran pada Lei Lai. Hentikan. Pulau terlarang Dewa Langit dari Timur. Raja Langit Kegelapan yang bisa memerintah semua kekuatan bela diri bawah tanah. Siapa yang berani datang kemari membuat onar? Guan Tou, cepat tutup mulutmu. Guru.
Hormat kami pada Yang Mulia Raja Langit Kegelapan, Dewa dari alam suci timur. Kenapa Anda bisa datang ke gubuk saya ini? Aku bukan Raja Langit Kegelapan. Dia yang duduk di kursi itulah orangnya. Apa? Panglima, saya yang buta. Ampuni nyawa saya. Pukulan yang bagus, Panglima, bagus sekali pukulannya. Aku tanya sekali lagi. Di mana keberadaan ibuku, Yao Suekin? Ternyata Yao Suekin itu ibumu. Jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa. Tahu, saya tahu. Dulu, ada orang penting yang menyuruhku menangkap Yao Suekin, lalu menyerahkannya pada orang itu. Sebagai imbalannya, dia berjanji akan memberiku giok safir biru. Lalu aku memang berhasil menangkapnya. Tapi giok safir biru itu tidak ada padanya. Jadi apa? Karena tidak mendapatkan apa-apa, aku memotong jari kelingkingnya. Apa? Tuan, ampuni nyawaku. Tuan, ampuni nyawaku. Lanjutkan. Malam itu, kami terkena asap pembius. Lalu Yao Suekin menghilang. Dupa Ningsiang itu, setahu saya, hanya Raja Racun, Xiang Hongwei, yang bisa membuatnya. Xiang Hongwei. Tuan, Lei Liehuo ini, meskipun kejahatannya sangat besar, tapi saya rasa membiarkannya hidup akan berguna untuk mencari tahu keberadaan nyonya. Lagi pula, ada beberapa hal yang hanya bisa dia lakukan. Hukuman mati bisa dimaafkan, tapi penderitaannya tidak akan berakhir. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Hahaha, Pak Xiang, Anda di sini juga rupanya. Jangan tertawa. Gawat, dia tidak boleh tahu soal malam itu dengan Wen Ran. Kalau tidak, citra diriku bisa hancur. Pak Xiang, jari kelingkingku putus. Cepat panggilkan dokter terbaik untukku, untuk menanganinya. Jari kelingkingmu putus. Wah, itu kabar bagus sekali. Marga Xiang, apa maksudmu? Hah, jangan salah paham. Aku baru saja mengembangkan obat ajaib bernama Salep Giok Hei Sheng. Bisa menyembuhkan bekas luka, dan kebetulan sedang mencari orang untuk uji klinis. Kamu pikir aku bodoh? Memangnya ada obat seajaib itu? Aku berani membodohi siapapun, tapi tidak akan berani membodohimu. Aku ini ahli medis paling terkemuka. Sudah diuji oleh analis dari Jepang. Bahkan sudah mendapatkan sertifikat penjualan resmi dari mereka. Makanya saya benar-benar percaya. Bagaimana, Pak Xiang? Anda tidak sedang menipu saya, kan? Bekas luka saya ini sudah ada belasan tahun. Saya tidak bohong. Saya benar-benar merasa ada sesuatu yang tumbuh. Itu karena ujung-ujung sarafmu yang rusak dan mati. Sekarang mulai tumbuh kembali. Sebotol obat ini kuberikan untukmu. Hahaha. Saudara Xiang, Anda memang pantas dijuluki Raja Obat. Untuk jalur distribusi barang Anda ke depannya, biar saya yang menjamin keamanannya. Baik, ingat untuk mengoleskannya setiap hari. Ya, nanti kabari saya lagi kalau ada kabar baik. Siap. Hahaha. Hati-hati di jalan ya. Hahaha. Setelah minum arak itu, tunggu saja ajal menjemputmu. Ibu, aku benar-benar anak yang tidak berbakti. Orang-orang yang dulu telah menyakitimu. Akan kubalas perbuatan mereka satu persatu. Yuntian, ayo makan. Baik, Bei. Ginjal, kucai, dan tiram. Kenapa? Kamu tidak suka. Bibi pikir beberapa hari ini kamu terlalu lelah. Jadi ini bagus untuk memulihkan tenagamu. Sifat masakan ini terlalu panas. Untuk racun api di dalam tubuhku. Aku tidak tahu apakah ini akan berpengaruh. Kalau tidak suka, biar Bibi buatkan sup labi-labi saja, ya. Tidak usah. Masakan Bibi enak, kok. Kalau begitu, ayo cepat dimakan. Terima kasih, Bi. Terima kasih, Bi. Wah, enak. Loh, kenapa kamu mimisan? Hah, Tidak apa-apa. Sini Bibi Lab. Kak, gawat. Perusahaan kakak ada masalah. Kak, gawat. Perusahaan kakak dalam masalah. Kamu lagi apa? Nggak apa-apa, Kak. Xiang Jing baru saja mengembangkan obat baru. Katanya bisa menyambungkan tulang dan daging. menyambungkan tulang dan daging. Kak, coba kakak lihat berita farmasi, deh. Dilaporkan dari berita farmasi. Ketua Dewan Direksi Xiangjing Farmasi, Xiang Jingtian, bulan lalu telah mengembangkan obat mujarab baru bernama Salep Hei Shenki. Obat ini berkhasiat menyambungkan tulang dan daging, menghilangkan bekas luka,
dan berbagai khasiat lainnya. Obat ini sudah mendapatkan izin edar, dan dengan cepat menguasai pasar. Pada saat yang sama, saham Shangjing Farmasi juga sedang meroket tajam. Itu resep yang kamu berikan padaku, kan? Iya, resep itu. Bukannya sudah kuberikan padamu untuk diluncurkan oleh perusahaan. Mana resepnya? Waktu itu resepnya aku taruh di atas meja. Setelah itu aku tidak memperhatikannya lagi. Resep tak berguna itu sudah kubuang. Dibuang? Itu resep kuno. Harta karun yang tak ternilai. Nggak sehebat yang kamu bilang, kali. Lagi pula, aku pakai salep sakit kepalamu juga nggak sembuh. Tuh, kalau nggak percaya, lihat nih. Hei. Nggak mungkin. Wah, beneran sudah nggak ada. Dasar bodoh, diberi kesempatan malah nggak berguna sama sekali. Kamu bilang siapa yang bodoh? Mana mungkin aku benar-benar langsung memberikannya begitu saja. Kalian berdua, sudah jangan bertengkar. Harga saham perusahaan terus anjlok. Nggak bisa, aku harus ke kantor untuk memeriksanya. Aku ikut denganmu. Hei, aku juga ikut. Presiden He, hari ini dia mengandalkan kekuatan obat baru itu untuk meningkatkan serangan modalnya pada kita. Saham kita terus anjlok. Dan hampir semua pelanggan kita direbut oleh produsen. Lalu, bagaimana dengan pihak bank? Apa mereka mau memberi kita pinjaman? Percuma saja. Gawat. Dalam 5 menit lagi harganya pasti ketahuan. Hahaha. Bagaimana keadaannya? Nona-nona muda, sepertinya kalian sedang kesulitan. Ya, mau apa kamu ke sini? Shang Qingtian, mau apa kamu ke sini? Saya tahu kalian sedang mengalami sedikit kesulitan. Saya datang untuk membantu kalian. Lagi pula, hanya saya yang mau membantu kalian. Dasar air mata buaya. Yo, adik Yuan. Saya ini bukan kucing. Saya datang untuk menyelamatkanmu. Cih, katakan saja, sebenarnya apa maumu? Masih saja sombong seperti nona besar. Saham kalian anjlok jutaan dolar setiap menitnya. Kalau kalian dipaksa delisting, kalian semua akan menanggung utang sampai 7 turunan. Katakan saja intinya, jangan basa-basi. Istri saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kalau saya beruntung, bisa menikahi wanita secantik Nona He sebagai istri, saya bisa mati dengan tenang. Kamu benar-benar kodok bangkong. Kodok bangkong tua. Kamu tidak pernah bercermin. Ya, lihat dirimu itu seperti apa. Sudah setua apa kamu itu? Jangan lupa, kamu juga punya saham di farmasi Heshi. Nanti saat melunasi utang, kamu juga harus ikut menanggungnya. Loh, hahaha. Atau begini saja, saya akan menikahi kalian berdua. Kamu jadi istri tua, kamu jadi istri muda. Bukankah itu bagus sekali? Kamu jadi istri tua, kamu jadi istri muda. Bukankah itu bagus sekali? Hahaha. Aku belum pernah lihat orang yang lebih tidak tahu malu darimu. Tenang saja, semua akan kebagian. Hahaha, ini satu-satunya kesempatan untuk keluarga He kalian. Kalau tidak, akan kubuat keluarga He kalian tidak bisa bangkit selama beberapa generasi. Apa yang mau kamu lakukan? Tamparan ini karena kamu sudah menghina bibi keduaku. Tamparan ini karena kamu sudah menghina bibi ketigaku. Hei, tamparan yang ini untuk apa? Aku belum kepikiran. Tapi aku memang ingin menamparmu. Ye Lingtian, tampar saja terus. Semakin keras kamu menamparku, Semakin hancur ku buat keluarga He. kalau kamu membunuhku, kamu harus menanggung akibat hukumnya. Hentikan. K.A. Kalian tunggu saja, kalian tunggu saja. Aku pasti akan membuat keluarga He lenyap seketika. Ayah, setelah ayah melakukan itu hanya akan membuat mereka semakin menekan kita. Aku belum pernah bertemu orang sebodoh kamu. Kenapa kamu memprovokasinya di saat seperti ini? Tenang, paman kedua, aku akan mengurusnya. Apa yang bisa kamu urus? Kamu hanya tahu cara membual di sini. Tidak, aku tidak boleh terseret oleh Hishiu. Aku harus menemuinya sendirian. Besok, usir dia keluar, anak sialan itu. Hari ini, akan kuhancurkan kau berkeping-keping. Presiden Shang, Presiden Shang. Kedatangan saya hari ini adalah untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Sepertinya nona muda kedua sudah memikirkannya, ya. Kapan kamu berencana menikah denganku? Ranjang di rumah kami itu, besar dan empuk, hahaha. Presiden Shang. Hahaha, aku ini adalah pemenang sejak lahir. Presiden Shang. Bisakah Anda melepaskan saya? Kamu membuatku. Presiden Xiao, bisakah Anda melepaskan saya? Kamu menyingkirkanku. Apa kamu bersedia? Ya, kan? Manusia mati demi harta, burung mati demi makanan. Aku masih sangat muda. Aku tidak mau mati terlilit utang. Lalu, bagaimana caramu meyakinkan kakakmu itu? Pikirannya agak kolot. Tapi, kalau kamu berhasil mendapatkan dia, dan semuanya sudah terlanjur terjadi, dia pasti mau bersamamu. Hahaha, bagus. Jadian dulu, urusan belakangan. Aku suka cara seperti itu. Kalau begitu, Pak Shang, bisakah menunda selama 2 hari investasi modal di grup He? Bagaimana kalau nanti kamu minta semuanya kembali? Pak Shang,
untuk menunjukkan ketulusan saya membawa aset paling berharga dari grup Hi, yaitu resep rahasia kesehatan. Kira-kira resep rahasia ini bisa membuat Anda menundanya selama 2 hari, kan? Hahaha, karena nona muda kedua begitu tulus. Baiklah, aku akan menuruti kemauanmu. Kita tunda 2 hari lagi, hahaha. Dasar tua bangka mesum, menjijikkan sekali. Kak, maafkan aku. Mengorbankan 1 orang lebih baik daripada kita berdua hancur, kan? Gimana ini? Aku harus bagaimana kalau begini terus? Tante Men, perusahaan kita kenapa? Sekarang grup sudah tidak bisa membayar gaji. Wajar saja kalau semua orang pergi. Tuan muda kedua dari grup keuangan Eugene. Bukankah dia sudah memberimu dana miliaran? Uang itu terus dipakai untuk menutupi kerugian. Kita sudah hampir tidak tahan lagi. Kak, bagaimana keadaanmu sekarang? Kok aku lihat semua karyawan sudah pergi? Kamu keluar dulu, kakakku sedang ada masalah. Tante Men, aku punya cara untuk membangkitkan kembali grup ini. Begini. Lintian, kamu ini bisa diam tidak? Memangnya kamu punya uang? Kamu memang paling mengerti soal ksatria. Lintian, kamu keluar dulu. Biar aku dan Ranran bicara dulu. Kak, aku tidak apa-apa. Kamu pergi makan saja. Kita pakai cara khusus saja. Senjata pena yang tiada duanya ini sudah bertahun-tahun tidak terpakai. Kamu tidak kenal Xiang Jia. Dia itu orang yang kejam dan tidak kenal ampun. Tidak akan semudah itu untuk berdamai. Tapi kita bisa apa? Puluhan juta melayang begitu saja. Kalau begini terus, tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu berdamai saja dulu dengannya. Aku mohon padamu, iakan saja dulu kemauannya. Supaya untuk sementara dia tidak mengambil langkah selanjutnya untuk menyerangku. Baiklah, aku akan menghubunginya sekarang juga. Tuan. Aku mau kamu membantuku mencari seseorang. Siapa? Jari kakimu ini panjang sekali. Lapor, Komandan. Ini adalah obat baru yang dikembangkan oleh seorang penjual obat beberapa hari yang lalu. Bisa memulihkan stamina dan energi. Jadi saya coba saja. Tidak disangka benar-benar tumbuh. Orang yang harus kamu selidiki adalah dia. Cepat pergi dan tanyakan. Nama obatnya adalah... Apa Shang Jingtian ini sudah menyinggungmu? Kalau memang begitu, biar aku yang menghajarnya. Jangan pedulikan yang lain. Aku ingin memberinya pelajaran. Cepat selidiki. Ini resep rahasia baru untuk salep giok biksu hitam dan pil pemulih energi. Kamu segera, atas nama grup Yujing, daftarkan sebuah perusahaan farmasi baru. Mulai produksi massal dan luncurkan ke pasar. Apa ini artinya kita akan bersaing langsung dengan Sheng Jingtian? Dia itu pengganggu, singkirkan dia segera. Itu hukuman yang terlalu ringan untuknya. Aku mau dia kehilangan ingatan seketika. Berlutut di depan bibi keduaku dan minta maaf. Siap, pendekar wanita, segera laksanakan. Malam ini, aku dan Ranran mau mengurus sesuatu yang penting. Kamu beli makan sendiri saja, ya. Bibi kedua biasanya malam hari ada di rumah. Dia sudah pergi beberapa hari. Yo, Kak Lei. Oh, kamu. Bagaimana jarimu? Sakiang, ini semua berkat kamu. Lihat, jariku sudah mulai tumbuh lagi. Gimana? Aku tidak bohong, kan? Kak, resep obat sehebat ini kamu dapat dari mana? Sobat, kamu tidak mengerti bidang ini. Tapi, memberitahumu juga tidak apa-apa. Resep obat ini. Aku temukan di tempat 2 gadis keluarga Hi itu. Hal sebagus ini bisa menimpamu. Kalau bukan kamu yang jadi raja obat, siapa lagi? Hahaha. Keberuntungan datang terus-menerus. Mungkin tidak lama lagi. Aku akan mengundangmu ke pesta pernikahanku. Oh, ya? Kamu akhirnya laku juga, ya? Nanti jangan lupa undang aku, ya? Pasti. Oke, aku pamit dulu. Ketua tim, saya sudah berhasil mencari tahu. Dia bilang, kunci itu dia temukan di depan pintu rumah kita. Dia juga bilang kalau dia akan segera menikah. Baik, aku mengerti. Menikah. Jangan-jangan bibi kedua dan bibi ketiga dalam bahaya. Pak Zhang, pagi sekali Anda datang.
Haha, ditemani oleh dua wanita cantik. Tentu saja saya harus datang lebih awal. Nona Hi, Anda jangan salahkan saya karena bertindak terlalu kejam. Dunia bisnis memang seperti ini. Siapapun yang punya produk andalan, dialah yang memegang kekuatan. Pahi, tidak usah banyak bicara lagi. Sebenarnya, apa syarat yang Anda ajukan agar bisa disetujui? Nona Hi, apa ini sikap Anda saat mau bernegosiasi dengan saya? Pak Shang, maafkan sikap saya yang kurang baik tadi. Gelas ini untukmu. Hahaha. Bagus, bagus, hahaha. Baiklah. Nona Hi, tolong suapi aku juga, dong. Kamu juga, suapi aku, Tuan Shang ini. Hahaha. Kenapa? Apa Nona Hi tidak mau? Kalau begitu, soal yang kita diskusikan hari ini. Makanan apa ini? Kenapa tidak enak sekali? Merepotkan Nona Hi saja. Tolong pesankan makanan yang lebih enak untukku, ya. Hehehe. Ayo pergi. Enak, enak. Haha, Nona. Soal perusahaan itu. Bukan masalah besar. Kita sudah berbisnis bertahun-tahun. Tenang saja, aku tidak akan menghabisimu. Hahaha, aku ke toilet dulu, ya. Dokter, Aku mau merapikan riasanku. Pak Zhang, aku sudah menyerahkan orang terdekatku padamu. Kamu jangan lupakan janjimu padaku. Dek, demi keluarga Hi kita, demi aku terpaksa mengorbankanmu. Dia milikku, orangku. Adikmu juga milikku. Siang Yutian, kamu sudah bosan hidup. Siang Jingtian, kamu sudah bosan hidup. Kenapa kamu lagi? Leo, cepat bawa aku pergi. Pergi. Awas kamu, ya. Dulu, ada seseorang yang menggunakan dupa pembius untuk membiusnya. Lalu kami membawa ibumu pergi. Orang itu bernama Xiang Hongwei. Gimana? Sudah baikan? Aku sudah jauh lebih baik. Kok, Xiaoran, kamu tidak apa-apa? Tante benar-benar peduli padanya. Ya, dia sudah menjualmu. Apa? Kamu bicara omong kosong apa? Aku bicara omong kosong, waktu tante dibully di luar. Kenapa dia hanya berdiri di pintu dan tidak masuk? Kamu mengorbankan bibi demi menyelamatkan dirimu sendiri, kan? Xiaoran, apa yang dia bilang itu benar. Apa-apaan kalian berdua ini? Aku begini, kan juga demi perusahaan. Kak, sebagai direktur utama, wajar dong kalau ada pengorbanan. Masa mau menyusahkan semua orang? Xiaoran, apa kamu ini masih adikku? Apa ruginya mengorbankan dirimu seorang demi keselamatannya? Lagi pula, Shang Jingtian itu raja obat, kaya dan berkuasa. Kenapa kamu nggak bisa menikah dengannya? Paling tidak dia lebih baik daripada si pecundang itu, kan? Hi Wenran, dari kecil, keluarga paling sayang sama kamu. Sekalipun kita miskin, kita nggak pernah membiarkanmu kekurangan makan atau pakaian. Begitu ada uang, kami menyekolahkanmu ke luar negeri. Tapi kamu malah tega melakukan hal seperti ini. Di situasi seperti ini, kita bisa apa lagi? Harus ada yang jadi orang jahat, kan? Kalau nggak, bagaimana cara kita bayar utangnya?
Jadi ini kemampuan yang kamu pelajari dari sekolah di luar negeri. Sekalipun perusahaan rugi besar, apa kami akan membiarkanmu menanggung semuanya? Ibu dan bibi kedua itu selalu memikirkan orang lain. Mereka rela mengorbankan diri sendiri. Bibi ketiga, kenapa bibi selalu memikirkan kepentingan bibi sendiri? Kakak tertua itu memang terlalu bodoh. Dia menanggung bencana demi kalian, ibu dan anak. Dan lihat sekarang akibatnya. Nyawanya saja sudah tidak ada. He Wenran, akhirnya aku bisa melihat sifat aslimu. Adikku tersayang. Kak, kamu mau apa? Kak, kenapa? Kita putus hubungan. Rumah ini untukmu. Tenang saja, utang Heksi Pharma. Aku nggak akan membiarkanmu membayarnya sepeser pun. Bibi kedua, aku ikut denganmu. Kak. Yuntian, malam ini kita cari hotel mana saja untuk menginap. Aduh, sebenarnya tidak perlu. Asistenku mengirimiku sebuah video. Perlengkapan kantor semuanya dijarah karyawan. Rekening perusahaan dan rekening pribadiku semuanya dibekukan. Bibi, kamu jangan sedih. Besok, kita tidak punya uang untuk menginap di hotel. Malam ini, kita terpaksa tidur di taman. Bibi, sebenarnya. Sial. Pak MA, aku sudah menyiapkan villa untuk kalian. Malam ini, istirahat saja di sana. Hah? Ayo jalan. Ya Tuhan, ini kan villa Jusutai. Kudengar, biaya sewanya saja 300.000 yuan sehari. Mahal sekali. Maaf, ya. Pak Wu tidak minta bayaran. Tinggal saja di sini dengan tenang. Benar, Tante? Semuanya sudah diatur. Tante jangan khawatir. Ting Ting, ini kamu yang atur. Kamu dan Pak Hei dari grup DC itu. Sebenarnya hubungan kalian apa? Tante, bukannya sudah saya bilang. Saya pernah membantunya. Tapi kok rasanya aneh? Ya, Pak Hei itu kan direktur utama sebuah perusahaan besar. Mana mungkin dia mau membantu orang biasa seperti kita? Ternyata ini semua berkat keluarga Ye. Sudah, tinggal saja di sini dengan tenang. Selain itu, kita diskusikan cara melawan Xiang Jingtian. Melawan Xiang Jingtian. Pak Hei, grup Xiang sekarang kan sedang naik daun. Seharusnya kalian bekerja sama. Kenapa mau melawan dia bersama kami? Begini, kami tidak pernah melakukan hal yang curang. Setahu saya, resep obat baru Xiang Jingtian itu bukan hasil penelitiannya sendiri, tapi dari cara lain. Karena itu, kami tidak tertarik padanya. Tuan Hei, Pak Hei saat ini sudah mendaftarkan perusahaan baru. Namanya Hope Medicine. Nantinya, kamulah yang akan memimpin grup farmasi ini. Apa? Soal farmasi Hisi. Dengan pil yang sin tradisionalnya, Black Notice terbaru kita sudah berhasil dikembangkan. Belakangan ini, semua jalur pasokan dan rekanan bisnis sudah mulai bergerak. Betul? Besok adalah prapenjualan resmi produk baru kita. Kita manfaatkan momen paling menguntungkan ini untuk menyerang sekaligus. Manusia hidup seumur-umur, kerja keras itu tidak ada apa-apanya. Asalkan keberuntunganmu cukup bagus, dan takdir ingin membuatmu kaya, kamu tidak akan bisa menolaknya. Duit, hahaha. Loh, ada apa ini? Event pukul 11.11 lagi gila-gilaan begini. Kok saham kita malah turun sedikit? Halo, Sekretaris Wang. Kenapa saham farmasi Shangxi belakangan ini turun? Ini tidak mungkin. Saat ini, saya melihat ada satu berita yang merugikan kita. Isinya menyebutkan bahwa resep obat baru kita adalah hasil jiplakan. Sekretaris Wang, saya tidak peduli berapapun uang yang kamu keluarkan untuk menyewa buzzer. Kamu harus menekan semua berita negatif tentang perusahaan kita, sampai tidak bersisa. Sekarang adalah saat yang paling genting. Baik, Pak Xiao. Seperti yang sudah Tuan duga, Xiang Jingtian mulai menyewa buzzer. Bagus, segera masuki sistem jaringan mereka, dan tanamkan virus paling canggih. Begitu buzzernya mulai mengirim pesan, buat seluruh sistem mereka. Lumpuh total. Semua jalur pasokan mereka sudah berhasil kita putus. Sebentar lagi mereka akan hancur lebur. Bagus. Ada satu hal lagi. Ada satu urusan lagi. Apa perintah Tuan? Lei Liehu bilang, dulu saat ibuku diculik, dia dibius dengan dupa pembius oleh seorang pria bernama Xiang Hongwei.
Coba kamu selidiki apa hubungan antara Xiang Hongwei dan Xiang Jingtian. Baik, Tuan. Hari ini adalah hari di mana Presidir Grup Xiangxi, Xiang Jingtian, meluncurkan produk obat terbarunya, yakni konferensi pers kedua untuk salep giok ginseng hitam. Produk ini sekarang benar-benar langka. Posisi Xiang Jingtian sebagai raja obat sudah tidak tergoyahkan lagi. Para ahli medis yang berwenang dan keluarga Ren yang terpandang di dunia medis akan mendukung Pak Xiang secara pribadi. Ini sudah jam berapa? Kenapa para ahlinya belum datang juga? Nanti, periksa lagi semua prosedur pembukaannya. Jangan sampai ada yang terlewat. Hari ini, aku akan meraup keuntungan besar dari mereka. Kenapa para ahli ini tidak datang juga? Halo? Gawat. Gawat, Pak Sao. Hari ini semua rekan bisnis tidak akan datang. Dan lagi, semua distributor sekarang mau mengembalikan barang. Apa? Ada apa ini? Apa? Ada apa sebenarnya? Pakar Ban. Dan juga Nona Ren Mengfei. Sekarang ada di perusahaan farmasi yang baru buka itu. Ini tidak mungkin. Siapa yang buka perusahaan itu? Tidak tahu siapa yang buka. Tapi manajer umumnya sepertinya He Wenqing. Buhi, Anda hebat sekali. Obat yang Anda sediakan kali ini, khasiatnya jauh lebih bagus daripada obat dari pihak sana. Boleh saya tahu, bagaimana cara Anda melakukannya? Ini lavender. Kami menambahkan lavender ke dalam resep rahasia yang asli. Aroma yang disukai oleh para pengguna. Ini aroma organik. Kamu sepertinya sangat paham farmakologi. Ya, kalau begitu, coba katakan, salep giok ginseng hitam dari Xiang Jingtian itu, pakai resep apa? itu obat baru. Ditambah cicori, kumatian, dan belasan bahan lainnya. Bahan-bahannya tidak mahal, tapi kalau dicampur, bisa meregenerasi tulang dan daging. Harganya juga cukup terjangkau. Sepertinya semua ada dalam kendalimu. Sebenarnya, kamu ini siapa? Kok bisa begini? Baru sebentar saja, ratusan juta sudah lenyap. Jangan kira kamu hebat setelah mencuri resep obatku. Ingat, jangan pernah sentuh barang yang bukan milikmu. Sebenarnya kamu ini siapa? Mau tahu aku siapa? Kalau begitu, katakan dulu padaku soal masa lalu. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu sembunyikan. Baik. 9 hari ke depan, aku akan menemanimu bermain sebentar. Setelah aku menyelidiki semuanya. Apakah dia benar-benar tuan besar atau bukan? Aku sudah menemukan Xiang Hongfei. Aku sudah menemukan Xiang Hongfei. Di sini terlalu ramai. Kita bicara di tempat lain saja. Katakan saja, Xiang Jingtian itu adalah Xiang Hongwei. Xiang Hongwei, ya, sejak kecil, dia besar di keluarga apoteker. Tapi kelakuannya tidak benar. Dari kecil dia suka meneliti cara membuat hal-hal yang mencelakai orang. Lama-kelamaan, dia mulai terkenal. Orang-orang memanggilnya Wu Fang. Kemudian, dia kaya dari bisnis bahan-bahan obat. Lalu dia menyogok semua situs pencarian besar untuk membersihkan nama baiknya. Riwayat kelamnya di masa lalu dan nama Xiang Hongwei lenyap begitu saja dari dunia. Tapi soal bagaimana dia menculik nenek, aku masih belum berhasil menemukannya. Sisanya serahkan padaku. Aku sendiri yang akan menemuinya. Hei, Xiang Tian, kembalikan uang para investor. Halo, siapa lagi ini? Xiang Honglei masih hidup, kan? Halo, siapa lagi ini? Xiang Honglei masih hidup, kan? Ka, kamu, Sebenarnya kamu ini siapa? jangan mendekat. Kamu kenal Ding Suekin, kan? Semua informasimu sudah ada di tanganku. Jadi, jangan coba-coba katakan hal yang tidak ingin ku dengar. Aku bilang, sebenarnya, aku tidak kenal Yao Sueking. Ada orang yang membayarku untuk merebutnya dari tangan Lin Liehuo. Selebihnya aku tidak tahu apa-apa. Kamu bawa orangnya kemana? Siapa yang bayar kamu? Hao Han, aku bilang.
Aku benar-benar tidak tahu siapa yang menyuruhku melakukan ini. Mereka menyuruhku mengantar orangnya ke Longcheng. Jinzhou Menshan adalah area villa terbesar di Longcheng. Selebihnya aku benar-benar tidak tahu. Longcheng, Jinzhou. Hao Han, tolong lepaskan aku. Tolong ampuni aku. Hao Han, mengampunimu juga bisa. Aku. Kamu harus minta maaf pada bibi keduaku. Lihat saja apa dia mau memaafkanmu atau tidak. Pak Hi, kamu mesum dan kurang ajar. Aku salah? Tolong beri aku kesempatan. Tolong beri aku kesempatan, lepaskan aku. Jadi, kamu yakin sudah mengambil resep obat yang bisa memakan tangki ikan itu? Iya, aku yakin. Ternyata resep obat itu asli. Yuntian tidak berbohong. Pergilah, aku tidak mau melihatmu lagi. Masuk, cepat jalan. Pak Shang, mau apa ini? Mau mengadakan pesta kribo. Bos. Tolong ampuni aku. Semua yang harus kukatakan sudah kukatakan. Tenang, aku datang justru untuk memberimu jalan keluar. Serang. Hei, kamu ikuti saja. Ling Ling, kenapa kamu di sini? Kita berdua sekarang akan dikirim ke Pulau Surga untuk dibina. Tanah terlarang di timur. Pulau Surga. Sebenarnya siapa Ye Yuntian itu? SSST. Dia itu calon pangeran dari Tuan Muda Kaisar Haoling. Apa? Apakah kami Takeda sudah memberitahukan informasi tentang Zumu? Dia hanya bilang ibuku diculik dan dibawa ke prefektur Zhongzhou di kota naga. Selebihnya, dia tidak tahu apa-apa. Setidaknya ada kabar. Itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kalau begitu, aku akan pergi ke kota naga sekarang. Kota naga. Tempat yang penuh kenangan pahit. Yuntian, kamu sudah kembali. Iya. Aku sedang senang hari ini. Temani aku minum, ya. Yuntian, terima kasih, ya. Tidak peduli sesulit atau seberbahaya apapun keadaanku. Kamu selalu menemaniku. Dari kecil sampai sekarang, aku selalu mengurus diriku sendiri. Kadang-kadang, aku benar-benar merasa tidak sanggup lagi. Terima kasih, ya. Sudah begitu lama berlalu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan ibuku sekarang. Tidak ada kabar sedikit pun. Kamu tenang saja. Kalau Tante Swekin tahu kamu hidup dengan baik, dia pasti akan ikut bahagia. Yuntian, dimanapun Tante Swekin berada, aku akan selalu menjagamu dengan baik. Karena hatiku ada di sini, bersamamu. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku terlalu banyak minum. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku ke toilet sebentar. Yuntian, kamu tidak apa-apa. Tidak. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Hi, aura tanah di sini tidak bisa menekan api beracun di tubuhku. Aku harus segera mencari cara untuk menekan racun api ini. Kalau tidak, meskipun aku berhasil menemukan ibu, aku tidak akan punya nyawa untuk menemuinya. Nona Ye, tumben sekali hari ini ada waktu. Datang ke tempatku. Silakan duduk. Tidak perlu. Sesuai dengan peraturan Hongxi kita, semua resep obat yang baru diluncurkan harus diserahkan kepada institut medis kita. Lakukan riset yang mendetail. Baik, saya akan segera menyiapkannya. Oh iya. Penampilanmu hari ini harus bagus. Kiriman dari apotek Kicai sudah sampai. Aku. Kenapa harus menyuruh Yuntian yang pergi? Tuan kedua, Anda memanggil saya. Yuntian, kamu sudah datang. Nih. Tuan kedua, apa ada yang aneh dengan saya? Tidak apa-apa. Oh ya, Yuntian, malam itu kamu minum berapa gelas? Kamu nggak kenapa-kenapa, kan? Kulihat kamu seperti sangat menderita. Gak apa-apa, Bibi. Jangan khawatirkan aku. Oh ya, Lintian, ada satu hal penting lagi. Di kota Hu, kita punya peraturan. Semua resep obat harus diserahkan kepada keluarga Yidaoyin untuk diarsipkan. Peraturan macam apa itu? Lalu bagaimana kalau resepnya diberikan ke perusahaan lain untuk diproduksi? Bagaimana? Jangan sembarangan bicara. Keluarga Yin itu sangat terpandang dan disegani. Kita ikuti saja peraturannya. Lagi pula, dokter itu tidak memintamu untuk pergi. Dia menyuruhku, kenapa harus aku yang pergi? Siapa tahu dia naksir kamu. Bibi, jangan bercandain aku, dong. Aku kan gak sehebat itu. Lintian,
kamu harus lebih percaya diri. Meskipun kamu agak kampungan, pakaianmu agak norak, dan lipstikmu juga nggak bagus. Tapi kamu itu hebat banget. Tradisi medis 100 tahun. Sekarang malah ditipu sama seorang gadis kecil. Memangnya semua laki-laki sudah punah, ya? Tapi kalau soal keahlian medis, memang tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Hanya saja, aku tidak tahu soal gadis kecil ini. Bicara yang jelas. Siapa yang kamu bilang menipu? Resep obat yang diteliti oleh setiap perusahaan farmasi. Bukan hal yang mudah didapat. Kenapa harus diserahkan kepadamu? Tidak masuk akal. Gembel miskin yang tidak tahu apa-apa. Pecundang sejak lahir. Memangnya kamu tahu apa? Baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak banyak yang lebih berkuasa daripada keluarga tabib Ren kami. Keluarga tabib Ren kami adalah langitnya. Mulutmu lihai sekali. Keluarga Ren kami. Keluarga Ren kalian itu memulai usaha dengan berkeliling kampung, sambil menjajakan obat. Hampir semua institusi medis di negara ini, jika tidak mendapatkan izin darimu, sama sekali tidak akan bisa menanamkan modal. Paman kakekmu, Ren Guyi si tabib hantu, sesuai dengan namanya. Dia suka sekali meneliti hal-hal aneh. Pengobatan sesatnya itulah yang membuatnya dipenjara. Kenapa kamu tahu semuanya? Sebenarnya kamu ini siapa? Hormat saya, Tuan. Paman kakekku yang gila itu, adalah aku, yang memenjarakannya secara pribadi. Saya Beijia, siap menerima perintah. Tuan adalah... MUV punya mata tapi tak bisa melihat. Mohon Tuan berikan hukuman. Akhirnya mau mengakui hubungan keluarga Ren dengan Pulau Surga. Benar. Leluhur kami, Ren Tianyi, memang diajari ilmu pengobatan oleh Master Pulau Surga sebelumnya. Begitulah beberapa cabang keluarga Ren kami terbentuk. Baiklah, sekarang, aku akan memberitahumu satu hal penting. Aku sekarang sedang menderita, karena racun api merah. Aku butuh kamu untuk meneliti obat penyembuh racun api ini. Meskipun racun api merah tidak langsung mematikan, tapi selama racunnya ada di dalam tubuh, saat terkena panas, amarah akan memuncak tak terkendali. Mohon Tuan tenang saja, MUV pasti akan berhasil meraciknya. Semoga kamu tidak kecewa. Permisi. Tuan, sekarang Anda kerja di mana? Supaya nanti saya bisa menemukan Anda. Sekarang di Harapan Medika dan juga Eugene. Kamu bisa temukan aku di sana. Itu semua perusahaan milikku. Tapi jangan bilang siapa-siapa, ya, terutama bibi keduaku. Bibi keduamu itu Presdirhi. Hah? Nggak mungkin, kan? Kamu juga merasa aku kelihatan tua. Sedikit terlihat tua, sih. Tapi, ya, nggak masalah kalau pria itu tua dan selera busananya payah. Tuan kan orang yang punya bakat dan kekuatan bela diri. Sudah. Kenapa kalimatnya selalu itu, sih? Oh ya, Tuan, saya punya krim wajah kualitas terbaik untuk mencegah penuaan dini. Yo. Ini bukannya Raja 11 Siong dari Zhongzhou. Ada kabar baru apa? Kepala keluarga Ye, mata-mata di Kota Hu melaporkan. Putra You Sui King, Ye Yusuan, sudah tiba di Kota Hu. Raja 11 Agung hanya duduk di rumah, tapi tahu segalanya. Benar-benar hebat, ya, koneksimu sampai kemana-mana. Ye Yuntian telah menggunakan perintah Raja Langit Kegelapan, mengerahkan seluruh kekuatan bawah tanah untuk membuka jalan, untuk mencarikan You Sui King untuknya. Perintah Raja Langit Kegelapan. Kalau begitu, dia sudah menjadi Raja Langit Kegelapan dari Pulau Surga. Tepat sekali. Ayo, keponakanku yang satu ini sekarang benar-benar hebat. Sudah tidak bisa diremehkan lagi. Ya, Direktur Li. Dia tidak terburu-buru. Permainannya kita mainkan pelan-pelan. Hanya saja saya tidak tahu, apakah jabatan saya ini bisa melawan Anda, Raja Su Agung. Baik, kepala keluarga Ye. Kalau begitu, kita tunggu saja dia masuk perangkap. Selain itu, bawahan sudah mencarikan 2 orang untuk kepala keluarga Ye. Pria Mongolia yang kekar dan kuat, untuk bersenang-senang nanti malam. Hahaha. Pria penunggang kuda Mongolia, gagah perkasa. Aduh, aku suka banget. Hahaha. Benar. Informasi yang berhasil dikumpulkan. Semuanya mengatakan kalau distrik Guang di kota Longcheng hanyalah sebuah kompleks villa mewah. Tidak ada yang aneh sama sekali. Bagaimana mungkin? Apa pasukan bawah tanah itu cuma makan gaji buta? Baik. Saya akan terus menyelidikinya. Siap. Siapa kamu? Keluarga Ye. Keluarga Ye dari kota Longcheng. Ye Bukun, ayahmu, Ye Changsheng, adalah kakak sepupuku, dan aku adalah pamanmu. Kenapa bukan Ye Changsheng yang menemuiku? Kakak sepupu sudah lama meninggal karena sakit. Sekarang, keluarga Ye ada di bawah kendaliku. Selama di Pulau Surga, kamu tidak tahu apa-apa tentang urusan keluarga Ye.
Aku sama sekali tidak tertarik dengan urusan keluarga Ye. Hahaha. Kalau begitu, apa kamu tertarik dengan urusan Yao Sui-king? Jangan anggap paman sebagai musuh. Aku datang untuk membantumu. Lalu kenapa kamu mau membantuku? Aku tebak, kamu sekarang pasti sedang mencari seseorang di kota Longcheng. Seseorang yang misterius dari kediaman Adipati San. Paman ternyata benar-benar sangat mengenalku. Hahaha. Kita ini sama-sama rubah tua. Jadi, tidak perlu bersandiwara lagi. Orang yang kamu cari itu adalah Raja Zhongzhou, Su Xiong. Dulu saat keluarga kita mengeluarkan perintah untuk membunuh ibumu. Dia adalah orang penting yang bertugas saat itu. Di mana dia? Beberapa tahun ini, dia menderita penyakit aneh yang langka. Jadi, dia membangun sebuah kota bawah tanah rahasia, dan mencari orang di mana-mana untuk dijadikan tumbal obat. Lalu kenapa kamu memberitahuku? Kita ini kan keluarga sendiri. Kamu pasti sedang berpikir, apa yang aku katakan ini benar atau bohong. Tapi, inilah satu-satunya petunjuk yang kamu miliki sekarang. Ingat, kembalilah ke rumah lama kita di kota Longcheng untuk menemuiku. Raja Perahu Naga, Su Xiong. Xiao Hei. Kita segera berangkat. Kota Naga, kediaman Zhongzhou. Bibi, aku sekarang mau pergi ke Kota Naga. Kota Naga. Ah, ternyata dia tetap mau kembali ke keluarga Ye. Bibi, aku buru-buru. Aku harus pergi. Bibi, tenang saja. Aku pasti akan kembali. Di sini kan masih ada janji pernikahan yang belum dipenuhi. Iya, benar. Ranran itu gadis yang sangat baik. Bibi akan menunggumu kembali. Kenapa bukan kamu? Zhu Sheng, Tuan, kenapa Anda datang? Bagaimana perkembangan obat untuk racun api? Beberapa hari ini saya terus menelitinya setiap hari. Sekarang kamu ikut aku ke Kota Naga. Di sana, lanjutkan penelitianmu. Ke Kota Naga, baik. Cepat naik mobil. Tuan, apa kakiku ini cantik? Cantik. Boleh terus dilihat, tapi jangan banyak bicara. Kak Su, silakan. Kakak Su, kenapa harus sungkan begitu? Ayo, cepat duduk. Uhuk, uhuk, uhuk. Aduh, aduh, aduh. Begini, Kakak Su. Dilihat dari raut wajahmu, sepertinya penyakitmu semakin parah. Memang benar, rasanya sangat menyiksa. Aku tidak sanggup lagi. Hidup lebih buruk daripada mati. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mati saja? Hahaha. Aku belum mau meninggalkan dunia yang indah ini. Lagi pula, kamu juga tidak mau menemaniku mati, kan? Hahaha. Oh, iya, orang Mongolia membawa seekor singa berambut emas. Model, ya, lumayanlah. Tapi masalahnya, orang-orang ini tidak pernah mau menurut. Ceroboh dan bodoh, membuatku kesal, rasanya ingin kucincang mereka untuk umpan anjing. Hahaha. Apa maksudnya? Bukan apa-apa. Kak, lain kali. Kalau kamu mau menanyakan sesuatu padaku, langsung saja datang padaku. Tidak perlu mencari orang-orang tak berguna ini. Ji Xiong, lancang sekali kamu. Kamu pikir aku, penguasa kota naga ini, sama seperti ketua keluarga Ye yang suka membunuh seenaknya. Berani-beraninya membiarkan orang menyelidikiku. Kamu mau menghukumku supaya aku jadi raja nomor 1 di kota naga ini? Hah? Sudahlah, bangun, bangun. Begini saja. Aku akan memberimu sebuah tugas. Anggap saja sebagai kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Mohon petunjuk Anda, Ketua. Akhir-akhir ini, ada seekor kecebong kecil yang sedang mencari ibunya. Anaknya Zhu Shuiking. Menurutmu, masalah ini lebih baik aku yang tangani, atau kamu yang menanganinya? Serahkan pada saya, Ketua. Masalah ini pasti akan saya bereskan. Tunggu dulu. Kalau sampai anak kecil ini menang, Zhu Shuiking itu kamu yang bunuh atau aku yang bunuh? Saya yang bunuh. Sepertinya kepintaran kakak masih berfungsi, ya. Obat untuk menekan racun api akhirnya berhasil kutemukan. Tuan, selamat, Tuan. Ah, apa penawar racun apinya sudah berhasil dibuat? Obat untuk menyembuhkan total racun api. Aku belum berhasil membuatnya, tapi aku sudah berhasil menemukan obat untuk menekan racun apinya. Bagus, ini adalah kemajuan yang luar biasa. Silakan duduk, Tuan. Biar saya coba pada Anda.
Keluar kali ini, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan perhatian dari Tuan. Kalaupun harus jadi selirnya, aku rela mati deminya, Tuan. Sebenarnya, obat ini harus dikombinasikan dengan terapi. Dari luar. Terapi dari luar apa? Jadi, setelah minum obatnya, Tuan harus terus memijat area jantung. Barulah khasiat obatnya bisa bekerja sepenuhnya. Oh ya? Rasanya agak aneh. Tuan, lihat, melakukannya sendiri pasti sangat merepotkan. Biar aku bantu Tuan. Teknik pijatanku bagus sekali. Loh, Tuan, apa sudah merasa lebih baik? Ayah sudah merasa baikan. Jangan tegang begitu, dong. Rileks saja. Jangan canggung begitu. Tuan. Xiao Hei, masuk. Aku tidak sengaja menerobos masuk. Cepat ke sini sekarang juga. Tuan, maafkan saya. Saya sudah mengganggu Anda. Dan aku. Sudahlah, kakak sudah bilang, kan, temukan Suyun. Maka dia akan percaya padamu. Tuan, seharusnya Xiao Hei membunuhmu. Orang-orang kita sudah menyebar untuk mencari informasi. Kami bahkan memasang alat pendeteksi canggih di udara. Tapi, kami tidak menemukan markas rahasia yang dimaksud itu. Artinya, setelah sekian lama, tidak ada kabar sedikit pun tentang Su Xiong. Awalnya. Tapi kami berhasil menemukan ini. Dari ruang intelijen bawah tanah, kami menemukan bahwa orang ini adalah putri kandung Su Xiong. Mungkinkah itu dia? Tunggu. Su Xiong, kondisi tubuhnya tidak baik. Dia sedang mencari orang untuk dijadikan tumbal obat. Baik, akan kuberikan kau tumbal obat. Katakan pada anak buahmu untuk menghentikan aksinya. Jaga sikapmu. Model, ketua. Xiao Hei, kamu ambil sebuah papan. Tulis di atasnya, kejahatannya bertambah berat. Raja kegelapan adalah ketua. Benarkah? Katakan. Xian Liang. Apa? Ye Yuntian ternyata menggunakan dirinya sendiri sebagai tumbal obat, hanya untuk menemuiku. Tapi, dengan kondisi fisik Raja Kegelapan seperti dia, bisa menjadi tumbal obat. Mungkin saja ini benar-benar berhasil. Bos, menurut Anda apa langkah kita selanjutnya? Pergi panggil Husan Er ke sini untuk menemuinya. Aku jadi ingin lihat, apakah Raja Kegelapan ini hanya punya nama besar saja? Kamu siapa? Su Xiang, Su Xiong. Ya. Aku ulangi sekali lagi. Aku mencari Su Xiu. Anak muda, kesabaranmu cuma segini. Masih mau menantangku. Jadi, kamu Su Xiu. Ye Yuntian, kondisi fisikmu sebagai Raja Kegelapan memang menarik perhatianku. Tapi jangan kira hanya karena kamu punya gelar kosong. Kamu bisa menantangku. Jangan banyak omong kosong. Kalau aku menang, beritahu aku di mana Yao Sueking berada. Kalau kamu yang menang, aku akan jadi tumbal obatmu. Berani bertaruh tidak? Berani tidak? Cih, sombong sekali bicaramu. Baik, saudara Su. Sudah lama aku tidak bertarung seseru ini. Jangan banyak basa-basi. Keluarlah. Tunggu, aku harus tahu dulu apa kamu pantas melawanku. Apa maksudmu? Jenderal 1 dan Jenderal 2, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal bela diri, mereka jarang punya lawan sepadan. Kamu baru pantas melawanku setelah berhasil mengalahkan mereka. Kamu tidak berani berduel langsung denganku. Kenapa harus memaksaku bertarung dengan mereka? Langsung lawan aku. Matimu akan sangat mengenaskan. Lawan dulu para jagoan. Semua laki-laki sama saja. Ayo mulai. Cepat berbaring, jangan buang-buang waktu. Maju kalian berdua. Loh, kenapa? Takut. Jangan buang-buang waktu. Maju kalian berdua. Kaye, kamu terlalu sombong. Apa kamu tahu siapa yang berdiri di hadapanmu? Aku katakan sekali lagi. Aku hanya ingin senyuman Yao Sueking. Yang lainnya, percepat. Dasar keras kepala. Kalau begitu, ayo maju, hahaha. Arg. Menurutku, Jenderal Wusan Er lebih pantas disebut Wusan Er si pecundang. Mungkin ada orang yang bisa menang.
Hanya saja tidak tahu kapan dia akan lahir. Susiong, keluar dan lawan aku. Susiong, keluar dan lawan aku. Sudah kuduga ini akan menjadi akhirmu. Siapa lagi kroco-kroco yang kamu punya? Suruh saja mereka semua keluar. Tapi, ku beritahu padamu, itu hanya akan sia-sia. Baiklah, Di Renjie. Karena kamu bersikeras ingin mati. Kalau begitu, majulah. Arg. Ye Yutian, apa kamu sedang berpikir? Orang yang begitu tidak normal ini. Bagaimana mungkin dia adalah Zhongzhou yang ditakuti semua orang? Aku hanya sedang berpikir. Setiap hari dikelilingi oleh begitu banyak orang yang menjerit kesakitan. Apa kamu masih bisa tenang? Yan Yutian, sejujurnya, aku sebenarnya tidak berniat membunuhmu. Tapi kamu sendiri yang datang mencari mati. Untuk apa? Beritahu aku di mana Yao Suejun. Bocah, sombong sekali kamu. Biarpun aku penyakitan begini, ku beritahu kau, di kota Long, selain si Banci Yan Wukun itu, belum ada yang berani melawanku terang-terangan. Ayo, bocah. Biar ku lihat, sehebat apa Raja Kegelapan dari Pulau Surga. Mantap. Sudah lama aku tidak bertarung semantap ini. Bertemu lawan sepadan adalah hal yang paling menyenangkan. Ayo, Qiangzi, kita lanjutkan. Jangan kira kau bisa sombong hanya karena berhasil memukulku. Hari ini aku harus mengambil tubuh hidupmu untuk dijadikan ramuan obat. Aku sudah tidak sabar lagi. Maju sini. Makin besar omongan, makin sakit malunya. Ingat, Raja Kegelapan. Hanya langit yang bisa melawanku. Bukannya kamu meremehkanku, tapi aku sama sekali tidak menganggapmu. Jangan banyak omong kosong. Cepat katakan soal proyek Yao Sueking. Ringan sekali. Kau mau aku bicara? Aku tidak akan memberitahumu. Cari mati. Gampang sekali. Tapi, kalau kau membunuhku, kau tidak akan pernah tahu di mana ibumu. Ayo, bunuh aku. Ahahaha. Tidak berani? Ya, kalau tidak berani, cepat obati lukaku. Lalu akan kuambil organmu. Untuk penelitian ramuan obatku. Ahahaha. Ah, Suyong. Dasar kau orang sombong. Apa kau kira? Semua yang kau lakukan itu sempurna tanpa celah. Gadis di foto ini adalah satu-satunya putri kandungmu. Bagaimana mungkin kau tahu? Seumur hidupmu kau punya terlalu banyak musuh. Kau takut akan melibatkan keluargamu. Jadi, kamu mengirim putrimu untuk tinggal di luar negeri. Untuk melindunginya? Memangnya kenapa? Informasiku akurat, kan? Beritahu aku di mana ibuku, Yao Sueking. Dan aku jamin keselamatan putrimu. Aku mohon. Apapun yang terjadi, tolong jangan sentuh putriku. Akan ku beritahu, ibumu, Yao Sueking, dia sudah meninggal. Apa katamu? Apa katamu? Aku bilang, ibumu, Yao Sueking. Dia sudah meninggal. Bohong, kamu bohong. Aku tidak membohongimu. Siapa yang membunuhnya? Aku tidak bisa mengatakannya. Kalau aku bicara, dia juga akan berbuat kejam pada putriku. Siapa? Si badut. Itu aku. Apa buktimu? Ada padaku. Ayo, aku antar kamu. Aku anak yang tidak berbakti. Aku datang terlambat. Kenapa kamu membunuh ibuku? Dia hanya seorang wanita yang tak berdaya. Ibumu. Wanita tak berdaya. Karena kakekmu dari pihak ibu adalah raja perang dari Mongol Utara. Dan jika kedua giok safir biru itu disatukan, maka bisa memerintahkan pasukan bawah tanah Mongol Utara. Karena itulah semua orang ingin merebut giok safir biru untuk menguasai dunia. Setelah ibumu jatuh cinta dengan Ye Xiaen, kakekmu menentangnya dengan keras. Karena keluarga Ye dari Kota Naga dan Mongol Utara adalah musuh bebuyutan. Makanya, kakekmu tidak pernah mengizinkan ibumu menikah secara terhormat dengan keluarga Ye. Setelah kamu lahir, keluarga Ye juga menolak mengakui bahwa kamu adalah anak Ye Xiaen. Ayah? Kenapa ayah membunuh ibu? Dia tidak punya dendam apapun pada ayah.
Kematian ibumu tidak terhindarkan. Bahkan tanpaku. Orang lain juga akan membunuhnya. Kenapa? Itu karena bibimu yang kedua. Nyonya Ye, pemimpin keluarga Ye sebelumnya. Dia langsung memerintahkan untuk memburu dan membunuh di seluruh negeri. Saat itu, 10 juta. Itu adalah angka yang fantastis. Ditambah lagi dengan giok safir biru yang tak ternilai harganya. Beserta kekuatan bersenjata di balik giok safir biru itu. Siapa yang tidak akan tergiur? 10 juta. Hanya demi 10 juta. Dan bagaimana bunda angkatku, Hi Wenjing, bisa mati? Hi Wenjing membiarkan ibumu pergi. Bawahanku, biar aku yang bereskan. Aku mau kamu bayar dengan nyawamu. Aku mau kamu bayar dengan nyawamu. Tunggu sebentar, Liu Yutian. Ibumu menitipkan sesuatu untukmu. Katanya, ibumu menitipkan sepucuk surat untukku. Dan aku menyimpannya selama ini. Anggap saja sebagai balasan karena aku sudah menjaga abu ibumu. Dan barang-barang peninggalannya. Ampuni nyawaku. Jangan banyak omong, cepat keluarkan. Kalau kamu bisa menghidupkan orang mati, masuk saja. Meong. Meong. Bajingan, sepertinya kamu benar-benar sudah bosan hidup. Aku salah, ini salahku. Aku mohon padamu, lepaskan putriku. Dia tidak bersalah. Aku salah. Memangnya ibuku dan bunda angkatku tidak bersalah. Aku mohon padamu, kamu mau bantu bunda kalahkan aku? Enggak, tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Hiduplah dengan penyakitmu itu. Membusuk dan bernanah perlahan-lahan. Mulai sekarang, kebencian bunda angkatku akan kubuat kau membayarnya ribuan kali lipat. Ibu tidak bisa lagi berada di sisimu untuk menjagamu. Jalan ke depan harus kamu lalui sendiri. Berjalanlah dengan hati-hati. Ibu akhirnya sudah menemukan penawar yang bisa menyembuhkan racun api membara di tubuhmu. Akhirnya aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Resep obatnya ada di belakang amplop. Bisa menjadi ibumu. Hidup ini terasa begitu sempurna. Sisa hidupmu masih panjang. Hiduplah dengan baik. Jangan pikirkan ibu. Di saat-saat terakhir ibu, kau masih mengkhawatirkan keselamatanku. Sialan. Tuan sudah lama sekali tidak kembali. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Tidak mungkin. Tuan kita tak terkalahkan di dunia ini. Tidak ada yang bisa melukainya sedikit pun. Tuan. Anda akhirnya kembali. Tuan, bagaimana kabar Kak Su? Apa sudah ada kabar tentang ibu? Ibu. Sudah tiada. Semuanya sudah hilang. Kembalilah, tunggu dia. Gawat, sepertinya KTP-ku ketinggalan di rumah. Tidak bisa. Aku harus kembali mengambilnya. Kenapa kamu jadi kurus sekali, Kak? Kapan mau dibayar, Dek? Dengar. Ayah, Presdir Li. Besok. Tuan muda ketiga kita telah kembali dengan selamat. Tuan muda kedua, maafkanlah tuan muda ketiga. Kenapa? Apa kamu tidak membencinya? Saat anak ingin berbakti, orang tua telah tiada. Sekarang aku baru benar-benar merasakan betapa pentingnya keluarga. Lagi pula, kita tidak akan membiarkan tuan muda ketiga berbuat salah lagi. Besok, jangan marah lagi. Ya, mereka sudah beristirahat dengan tenang. Aku akan selalu menemanimu.
Kakak. Kak, kembalilah. Tanpamu, aku benar-benar tidak bisa hidup. Kak, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kalau saja kamu tidak keterlaluan. Apa aku tega pergi? Kak, aku janji tidak akan begini lagi. Sungguh, tolong. Demi kakak sulung, maafkan aku ya, Kak. Bagaimana keadaan Su Xiong? Pulang ke rumah. Nyonya, Su Xiong sudah dibuat jadi mayat hidup oleh Yan Yuntian. Tidak bisa bicara, juga tidak bisa berjalan. Lalu, apa Su Xiong memberitahu Yan Yuntian soal Yao Suekin? Dia berhasil merahasiakan semuanya. Dia tidak menyebut sepatah kata pun tentang Nyonya. Bagus. Mengingat dia begitu penurut, aku tidak akan menyusahkan keluarganya. Hah, membosankan sekali. Cepat sekali selesainya. Kukira prosesnya akan lama. Tidak bisa. Yan Yuntian sudah menjadi malaikat kegelapan. Cepat atau lambat, dia akan jadi ancaman bagiku. Harus disingkirkan. Rachel, kenapa kamu datang? Selamat datang, selamat datang. Ayo, silakan duduk. Tidak usah, aku kesini untuk mencari Yan Yuntian. Kamu cari Yan Yuntian untuk apa? Oh, begini. Tuan yang menderita penyakit langka. Dan aku sekarang sedang mengembangkan yang baru. Kami datang untuk membantunya dengan pijat khusus. Pijatan untuk membantu pemulihan. Dia sakit apa? Begini, Nonahi, ini mungkin agak canggung untukmu. Bagaimana kalau kamu keluar dulu, kerja atau jalan-jalan sebentar? Aku tidak canggung. Maksudku, kalau kamu merasa canggung, biar aku saja. Ah, tidak perlu, biar aku saja. Tidak apa-apa, biar aku. Biar aku saja. Tidak apa-apa, biar aku. Kata-kata mama dulu memang benar. Hati wanita itu benar-benar sulit ditebak. Dokter Ye, nanti kalau Anda ada waktu, Anda tenang saja. Nanti kalau saya ada waktu, saya akan sering datang untuk mengobati Ye Yuntian. Maksud saya, nanti kalau kamu ada waktu, lebih baik tidak usah datang. Saya sendiri yang akan memijat Yuntian. Jadi, tidak perlu merepotkan Anda. Bagaimana kalau besok? Mau aku pijat lagi? Enggak. Aku sudah lama sekali ingin dipijat. Kak, nanti kalau kakak ada kebutuhan soal ini, langsung bilang saja ke aku. Jangan repot-repot cari si Chen itu. Kalau memang benar-benar butuh, datang saja sendiri. Kak, akhirnya kakak pulang juga. Kenapa sampah ini ikut pulang juga? Xiao ya, jangan panggil dia sampah. Beberapa hari ini, Yuntian yang merawatku. Dia merawat kakak. Jangan-jangan kalian berdua. Jangan bicara sembarangan. Pokoknya, Yuntian itu keluarga kita. Dia kenapa? Sudahlah, sudah. Ini sarapan untukmu. Antar dia kerja, ya. Wah, terima kasih, Kak. Kalau dimakan di kantor, baunya terlalu menyengat tidak? Ya. Sebaiknya aku makan di ruang rapat saja. Direktur, Anda istirahat dulu. Saya akan segera siapkan rapatnya. Gawat, gawat. Ternyata direktur datang. Matilah aku kali ini. Hari ini tidak harmonis. Apa besok? Kamu kesini mau apa? Aku. Oh, aku tahu. Kamu pasti tersinggung, ya? Karena kemarin kuucapkan selamat malam, makanya datang ke sini melamar jadi satpam. Aku kasih tahu kamu, ya, gedung Eugene. Satpam di sini saja harus lulusan diploma. Dasar pecundang sepertimu, mending pulang saja. Lagian, kalau mau melamar kerja, ya berpakaian yang pantas dong. Malah datang pakai baju rombeng begini. Selamat pagi, Pak Direktur. Selamat pagi, Pak Direktur. Direktur He,
Apa ini tempat yang pantas untukmu? Tadi kalian panggil saya apa? Direktur Utama Yu Qian. Benar? Beliau ini adalah Direktur Utama grup UEG kami. Kamu masih buat apa di sini? Ini ruang rapat petinggi. Cepat pergi. Maaf, 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 maaf. Kak, kenapa kamu berlutut? Yutian. Yutian adalah Direktur Utama grup Yutian kita. Siapa? Kak, Yiyun Tian. Yiyun Tian adalah Direktur Utama grup Yitian kita. Siapa? Yiyun Tian. Bagaimana mungkin? Kak, aku tahu kakak tidak percaya. Tapi hari ini di ruang rapat utama, semua petinggi grup kita sudah mengonfirmasinya langsung. Yiyun Tian adalah Direktur Utama kita. Lepaskan kakakku, lepaskan aku. Pergi. Kak. Ada apa di rumah? Di mana Bibi? Kakakku diculik orang. Dibawa kemana? Halo. Keponakanku tersayang. Aku mengundang kekasihmu untuk jadi tamu di kota Long. Kalau mau dia selamat, bawa cermin safir biru itu pulang ke kampung halaman untuk menemui pamanmu. Aku. Hahaha. Hahaha. Akhirnya kamu datang juga. Lihat, aku sedang menyulam ini. Dendamku dengan keluarga Y tidak ada hubungannya dengan keluarga Hi. Aku di sini. Lepaskan bibiku. Kalau dia tidak kuikat, aku takut kamu tidak akan datang. Lagi pula, ini kan cuma permainan. Kalau semua orang menang dengan mudah, siapa yang mau main lagi? Biar aku beri kamu sedikit motivasi lagi. Sebenarnya, ayah dan ibumu. Itu semua karena pamanmu. Hah? Kurang jelas? Ya. Kalau begitu, akan kucapkan sekali lagi dalam bahasa Inggris. Ayahmu dan ibumu. Dua-duanya dibunuh oleh pamanmu sendiri. Sudah kuduga memang begini. Biar kuceritakan semuanya padamu. Ibumu, Yao Sueking, adalah putri dari Yao Zandong, Jenderal Mongol Utara yang selalu menang. Dia punya kekuatan bawah tanah dengan hampir 600.000 prajurit. Wah, hebat sekali, bukan? Karena itu, banyak sekali bangsawan dan pejabat yang ingin menikahi ibumu. Tapi ibumu justru jatuh cinta pada Ye Changsheng, musuh bebuyutan keluarganya. Keluarga Ye punya banyak sekali faksi yang berkuasa, dan tidak ada yang akur satu sama lain. Apa mereka akan membiarkan ibumu menikah dengan terhormat ke dalam keluarga Ye? Ibumu itu, demi melindungimu dari penindasan, dia pun membawamu pergi dari keluarga Ye. Dia kehilangan dukungan dari keluarganya sendiri. Kami pun langsung memerintahkan untuk memburunya. Tapi dia tetap tidak mau memberitahukan di mana giok safir biru itu. Lalu, bagaimana dengan Ye Changsheng? Bagaimana caramu membunuhnya? Hahaha. Ternyata kamu cukup peduli juga ya dengan ayahmu. Tapi, Ye Changsheng itu, sampai mati pun tidak percaya kalau akulah yang membunuh wanitanya. Hahaha. Aduh. Demi mengalahkan ayahmu, aku sampai mengebiri diriku sendiri. Kamu melatih ilmu Dewa Teratai. Dan membuatku jadi seperti sekarang ini. Semua ini kulakukan hanya demi tahta kepala keluarga Ye, sang raja di atas segala raja. Dasar psikopat gila. Hahaha. Aku memang gila. Hidup ini, bukankah untuk mencapai tujuan? Untuk menjadi gila sekali saja. Ye Yuntian, kamu lebih hebat dari ayahmu. Saat kamu mati nanti, kamu akan tahu bagaimana wanita yang kamu cintai itu mati. Hari ini, semuanya akan berakhir. Hahaha. Mereka ini adalah kekuatan terkuat dari Aliansi Utara. Terus terang saja, mereka itu pengkhianat kakekmu. Kalau kamu bisa mengalahkan mereka, kamu bisa menyelamatkan nyawa kekasihmu. Tapi kalau kamu sampai kena pukul sekali saja oleh mereka, kekasihmu akan mendapat satu luka tambahan di tubuhnya. Hahaha. Mendengarnya saja sudah seru. Kan? Hahaha. Ayo. Permainan dimulai.
Sekawanan domba mau melawanku. Apa kalian terlalu meremehkan aku? Sang Raja Kegelapan. Keponakanku yang baik. Permainannya jadi makin menarik. Baiklah, sepertinya pemanasanmu sudah cukup. Biar aku antar kamu bertemu ayah dan ibumu. Untuk reuni dengan mereka. Ah, Aduh, adegan ini terasa tidak asing. Ya, HMPH, dulu waktu aku berduel dengan ayahmu. Tubuhnya juga hancur berantakan. Keponakanku. Sudah bertarung setengah hari, pasti lelah, kan? Sudah waktunya berhenti. haha. Haha. Keponakanku yang baik. Kalau sampai kena pukul, harus ada hukumannya. Loh, Ah, jangan. Ah, jangan. benar-benar melodi yang indah. Haha, hati-hati, ya. Racun apinya kambuh lagi. Aduh. Aduh, keponakanku yang baik. Apa racun api yang paman berikan padamu kambuh lagi? Apa racun api yang paman berikan padamu kambuh lagi? Hahaha. Kalau begitu, kesempatanmu untuk menang makin kecil. Hahaha. Sini bunuh aku. Berhenti, kubunuh kau. Hahaha. Aku harus cari cara. Kalau tidak, aku dan paman kedua akan mati tersiksa. Yuntian, kekuatanmu bersifat yang murni. Di dunia ini, ada kekuatan Yin Pamungkas yang merupakan lawan dari kekuatanmu. Kalau kamu bertemu kekuatan itu, tenagamu akan langsung lenyap. Kedua matanya. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menang. Ye Yuntian, kau bajingan kecil. Kau beraninya memakai cara licik seperti itu. Kau berlatih ilmu murahan. Makanya aku juga pakai cara murahan. Sini, biar kulumpuhkan ilmumu. Jangan. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Arg. Bagaimana? Indah tidak, mendengar jeritanmu sendiri. Kau mau apa? Bunuh saja aku. Kau benar-benar tidak punya perasaan. Aku ini pamanmu. Saat kau membunuh Ye Zhangsheng, di mana perasaanmu saat itu? Lepaskan aku. Kalau kau melepaskanku, Akan kuserahkan posisi pemimpin keluarga Ye kepadamu. aku sama sekali tidak tertarik dengan posisi pemimpin keluarga Ye. Kau tetaplah di pulau surga ini. Hiduplah di sini. Bibi, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ini semua salahku. Aku yang salah. Ayo pergi. Kak, akhirnya kamu kembali. Kak, terima kasih untukmu. Kakak terluka. Aku sudah tidak apa-apa. Jadi, jangan khawatir. Besok aku akan lanjutkan, supaya kamu bisa berhasil menyelamatkan kakakku. Besok. Kenapa kamu memanggilku seperti itu? Bukannya kamu biasa memanggilku sampah? Astaga. Kenapa kamu memanggilku seperti itu? Bukannya dulu kamu selalu panggil aku sampah? Direktur utama dari sebuah grup perusahaan ternama. Memangnya kamu bukan sampah? Tampar mulutmu. Tampar. Liki, kebetulan keluarga kita sedang berkumpul. Aku mau tanya sesuatu sama kamu, kakak tertua kita dan Suking. Kak, apa benar ada perjodohan antara dua keluarga? Kak, aku sudah memikirkannya baik-baik. Memikirkan apa? Aku mau menikah dengan Yuntian. Untuk memenuhi keinginan terakhir kakak. Bukannya kamu benci He Yuntian. Kok tiba-tiba mau menikah dengannya? Dulu, dia itu cowok miskin yang tidak punya masa depan. Sekarang, dia langsung berubah jadi presdir yang dominan. Sangat sesuai dengan seleraku. Lagi pula, Yuntian, kalau kita berdua berjuang bersama di grup Yu Jingtai, kita pasti bisa menjadi pasangan legendaris di dunia keuangan.
Pasangan legendaris. Iya, Lin Tian. Daripada pilih-pilih hari, lebih baik hari ini juga. Kulihat hari juga sudah malam. Bagaimana kalau kita langsung ke malam pertama saja, menyelesaikan langkah terpenting dalam pernikahan. Sisanya gampang diatur. Memangnya ada apa lagi? Yang lainnya itu mahar, dong. Tenang, aku tidak akan minta banyak. Uang buka pintu, 100 juta. Uang seserahan, 100 juta. Uang naik mobil, 200 juta. Uang turun mobil, 200 juta. Biar angkanya bagus dan bawa hoki. Xiaoran, kamu ini bicara apa? Sih, mahar setinggi langit sekarang itu bisa melanggar hukum. Loh, aduh, Kak. Model, wah, hari ini kamu kaya sekali. Ya, uang segini sih kecil. Kamu jangan sembarangan bicara. Coba kamu berkaca, lihat siapa dirimu. Apa kamu pantas untukku? Tahu diri sedikit, dong. Chen Mufei, ini urusan keluarga kami. Apa ini urusanmu untuk ikut campur? Obat penawar racun api buatan tuan, saya sudah. Mungkin, kalian pasti belum tahu nama asli tuanku, kan? Direktur Hope Medicine dan Eugene Group, dua-duanya adalah tuanku. Tapi semua itu baru pemanasan. Yu Tian apa? Hope Sechon juga miliknya. Ibunda tuan berasal dari Aliansi Utara. Pewaris Jenderal Agung Changsheng. Keluarga Ye dari Kota Naga. Sekarang, selain nama tuan, tidak ada yang berani disebut. Raja Kegelapan dari Pulau Tianpeng. Maka dari itu, kita bertiga di sini, tidak ada yang pantas untuk tuan. Tapi, tuan, Mo Fei lah orangnya yang rela mendaki gunung pedang untukmu, dan menerjang lautan api. Tidak peduli tuan akan punya berapa banyak istri pun. Mo Fei bersedia berbagi ranjang denganmu, asalkan tuan mau menerimaku. Masyarakat feodal sudah runtuh lebih dari 100 tahun lalu. Masih ada saja pemikiran seperti ini, ya ampun. Memangnya aku lebih hebat dari dia. Kamu memang punya uang. Aku operasi plastik dulu, baru kita bicara. Memangnya kenapa denganmu? Cukup, yang satu rela jadi yang kedua. Yang satunya lagi tidak sabar ingin menikah. Baik, aku pergi. Siap, gerak. Tidak usah. Aku tidak peduli dengan semua bualan kalian. Di hatiku hanya ada satu orang, yaitu He Wenking. Di hatiku hanya ada satu orang, yaitu He Wenking. He Wenran. Kamu selalu mengataiku pecundang. Setelah tahu identitasku, kamu langsung buru-buru ingin menikah denganku. Apa kamu tidak merasa dirimu itu konyol? Ren Mufei, kebaikanmu padaku hanyalah karena takut pada kekuasaanku. Itu bukan perasaan yang tulus. Saat aku dalam kesulitan dan tidak punya apa-apa, hanya dia yang memberikan segalanya untukku. Itulah yang namanya cinta sejati. Besok. Seumur hidupku, aku hanya akan hidup untuknya. Hanya mencintainya. Bibi, maukah kamu bersamaku? Jangan panggil aku Bibi. Mana ada orang yang memanggil suaminya sendiri paman. Kalau begitu, berarti kamu setuju. Sebenarnya, kita memang seharusnya bersama. Kenapa? Karena di surat wasiat kakak tertulis agar kita berdua menikah.